Salam buat kita semua. Kembali dengan kita moto neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya kembali ingin menyampaikan beberapa hal yang kita jumpai, kita dapati di dalam praktek-praktek peradilan. Tetapi tentunya fenomena-fenomena ini kita sampaikan, permasalahan-permasalahan ini kita sampaikan agar masyarakat juga bisa tahu. Tentu dengan keterbukaan informasi saat ini atau dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi sekarang ini, tentu masyarakat bisa mengakses, bisa belajar sendiri, mungkin bahasanya seperti itu ya. Nah, kami mengalami banyak hal di dalam praktek peradilan itu. Jadi sekarang yang mau saya soroti adalah tentang putusan yang sudah inkrah. Kata-kata ini selalu didengar ya, selalu didengar, walaupun bagi banyak orang, bagi banyak masyarakat itu awam, tapi putusan yang inkrah van gewisde itu istilahnya adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap. Itu juga biasa dipakai BHT, berkekuatan hukum tetap. Lalu tentu kita bertanya lagi, apa itu putusan yang BHT, berkekuatan hukum tetap? Nah, kalau ini mungkin kami harus sedikit utarakan tentang mekanisme perkara yang berjalan di pengadilan ya. Ini khususnya perkara perdata. Jadi kalau perkara perdata itu kan mulainya diperiksa di pengadilan negeri namanya. Pengadilan negeri, lalu kemudian nanti ada upaya hukum banding namanya di pengadilan tinggi. Setelah upaya hukum banding itu kasasi ke Mahkamah Agung, lalu ada satu tingkatan lagi namanya PK atau peninjauan kembali. Ya. Jadi itulah mekanismenya yang akan berjalan sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Lalu kata BHT itu, kata berkekuatan hukum tetap itu, ingin kita sampaikan begini, apabila perkara yang sudah diputus di tingkat pengadilan negeri, namun tidak ada upaya banding atau tidak menggunakan upaya banding, maka itulah putusan yang dinamakan dengan putusan BHT, atau istilah Belanda tadi inkrah van gewisde. Ya, jadi kami berharap kita sekarang mulai tahu, kalau di tingkat pengadilan negeri pun dia tidak mengajukan banding, maka putusan itu dinamakan putusan yang BHT. Demikian juga kalau di tingkat pengadilan tinggi atau tingkat banding tidak mengajukan kasasi, maka itu yang dinamakan dengan putusan telah BHT, berkekuatan hukum tetap. Lalu lanjutan-lanjutannya adalah biasanya putusan perdata setelah BHT, berkekuatan hukum tetap, biasanya pemenang akan menindaklanjuti kemenangannya itu. Ya, apakah misalnya dengan melakukan eksekusi pengosongan, apakah misalnya akan melakukan pelelangan terhadap harta tergugat atau harta orang yang dikalahkan itu dan seterusnya, seperti itulah kira-kira tindakannya. Nah, yang mau kami angkat sekarang ini adalah pertanyaannya, kapan atau masih adakah putusan hukum yang BHT itu bisa menjadi pegangan? Karena tadi kan kita sampaikan, dengan adanya putusan BHT, maka pihak yang dimenangkan akan menindaklanjuti putusan itu. Nah, sekarang kita bertanya karena apa? Karena kita menghadapi kenyataan di dalam praktek, putusan yang telah BHT sendiri pun, yang telah berkekuatan hukum tetap, ketika kita akan melaksanakannya menindaklanjuti putusan itu, pihak yang kalah tadi mengajukan lagi upaya hukum, mengajukan lagi gugatan, mengajukan lagi yang namanya perlawanan, dan macam-macam diciptakan. Ya, dan itu diterima oleh pengadilan dan perkara itu disidangkan. Ya, perkara itu disidangkan, nanti perkara yang baru tadi yang digugat,
digugat oleh yang kalah tadi, nanti itu bergulir sampai ke Mahkamah Agung. Kalau sekarang, lagi-lagi kalau sekarang ini mungkin jalannya perkara bisa lebih singkat. Tapi ada kalanya juga tidak. Karena sepertinya pembatasan jalannya perkara itu hanya di tingkatan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Kami belum pernah melihat ketentuan atau peraturan Mahkamah Agung yang mengatakan perkara di tingkatan Mahkamah Agung harus selesai sekian bulan. Tidak ada. Jadi bagi kami, Mahkamah Agung pun tidak fair. Ya, Mahkamah Agung pun ketika terhadap dirinya sendiri, dia tidak fair. Dia tidak adil. Bayangkan itu. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi, lembaga pengadilan negeri, pengadilan tinggi itu dibatasi. Harus menyelesaikan perkara sekian bulan. Tapi Mahkamah Agung tidak. Itu sebabnya perkara di Mahkamah Agung bisa bertahun-tahun juga. Nah, kembali kepada persoalan tadi. Kalau gugatan itu dimulai lagi, kita katakanlah si A tadi sudah menang sampai dia BHT. Sudah menang, tetapi ketika dia akan menindaklanjuti kemenangannya, diajukan lagi gugatan yang baru. Ini diperiksa terus sampai ke Mahkamah Agung. Nanti setelah putus di Mahkamah Agung, si yang kalah tadi bisa lagi mengajukan namanya gugatan perlawanan, macam-macam. Dan ini bisa lagi sampai ke Mahkamah Agung. Itu sebabnya kami katakan dalam prakteknya, apakah masih ada putusan yang BHT? Atau mungkin pertanyaan lainnya, sejauh mana kekuatan satu putusan yang sudah BHT itu? Ya, nah ini tentunya kembali lagi kepada pembuat undang-undang, pemilik otoritas, dan pemilik kebijakan. Nah, kalau pembuat undang-undang sudah kita bahas dalam video saya yang lalu, sudah kita bahas bahwa ya pembuat undang-undang itu adalah pemerintah dan DPR, ya. Nah, akan tetapi ada juga kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung. Bagaimana caranya untuk melihat dan meneliti kalau perkara yang diajukan ini sekarang adalah perkara yang sengaja dicari-cari peluangnya hanya untuk menghambat atau hanya untuk menghalang-halangi jalannya pelaksanaan suatu putusan yang sudah BHT atau berkekuatan hukum tetap. Ya, tentu menjadi tugas yang berat, tetapi harus diatur. Karena kalau tidak, kembali lagi masyarakatlah yang akan menanggung segala kerugian. Dan sampai saat ini kita masih mengalami perkara yang bertahun-tahun tidak bisa dilaksanakan hanya karena alasannya adalah perkaranya sedang dalam proses berjalan. Karena ada upaya hukum. Itu satu pelaksanaan hukum yang sangat mengecewakan. Terima kasih.